kawan Nanda, ketemu lagi sama aku, Nanda Ayu Insani. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama kamu tentang gugup atau grogi pas kita lagi ngomong di depan publik. Dari pengalaman aku di berbagai profesi. Jadi kan aku emang sebelumnya itu kerja, dan pekerjaan aku itu selama 5 tahun terakhir sangat berwarna-warni. Tapi satu hal yang menjadi kunci di setiap pekerjaan itu adalah komunikasi, ya kan? Semua pekerjaan itu membutuhkan skill komunikasi yang baik. Catat buat para job seeker, buat para fresh graduate. Jadi salah satu skill yang penting untuk kita dalam bekerja adalah komunikasi yang baik. Nah, dalam berkomunikasi kita ini dituntut untuk bisa bukan cuma sekadar ngobrol gitu kan di tempat kerja itu, tapi juga sering kita diminta untuk presentasi, menyampaikan materi di hadapan banyak orang. Tapi seringkali juga kita dilanda rasa gugup atau grogi, ya kan? Nah, gugup atau grogi ini emang hal yang biasa dialamin sama banyak orang. Tapi jangan dibiasain, meskipun itu hal yang biasa, karena bakal jadi kebiasaan yang jelek. Karena apa? Sebenarnya gugup atau grogi itu bisa kita hilangkan dengan cara yang gampang banget. Aku mau share public speaking sukses ala Nandain. So, keep watching! Ada 5 cara simple untuk kita sukses public speaking. Pertama, kalau kita pengen sukses public speaking, itu kita harus kuasai materi. Jadi apapun materi yang mau kita bawa, itu kita harus persiapin sebelumnya, biar kita lebih memahami materi tersebut ketimbang audiens kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah menguasai materi, kita tuh nggak bakalan lagi terlalu nervous. Kan? Ini baru langkah 1 ya, kita harus menguasai materi. Nah, gimana sih caranya untuk menguasai materi? Ya kita prepare. Kita tuh kalau misalkan di kantor kita disuruh presentasi, ya apa yang mau kita presentasiin, kita siapin dulu bahannya, kita pelajari dulu. Harus bisa juga membawakan presentasi itu seluas mungkin. Meskipun kita di kantor yang formal, tapi ketika kita bisa menyampaikannya dengan cara yang luas dan lugas, kita kayak friendly aja gitu. Tapi tetap ya memperhatikan kaidah, norma sopan santun dan lain sebagainya. Itu bakal bikin kita lebih santai, relax gitu. Jadi nomor 1, kuasai materi. Nomor 2, kita harus percaya pada kekuatan mindset. Ini. Kadang yang bikin kita gugup atau grogi itu mindset kita sendiri. Karena kita mikir yang enggak duluan, mikir yang belum tentu kejadian. Contoh nih ya, kita nih mau presentasi atau kita mau ngomong di depan orang-orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita, atau misalkan orang-orang penting, orang-orang pejabat, itu petinggi-petinggi, kayak gitu kan, kita jadi kayak merasa kecil gitu ya. Itu bikin kita gugup duluan, tapi jangan kayak gitu. Jadi mindset kita itu harus besar. Kita harus yakin sama diri kita sendiri. Kita berdoa sama Allah, berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa untuk minta kita tuh makin dilancarin aja gitu. Jadi kita udah yakin kita bisa, terus kita minta dilancarin. Tuh ya. Nah, aku juga punya doa andalan. Jadi tiap kali mau ngomong, tiap ada presentasi atau ada meeting, sekedar meeting pun gitu ya, aku selalu berdoa supaya aku tuh diberikan kelancaran dan kefasihan dalam berbicara. Itu doanya, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu aku ulang bacanya 3 kali, dan alhamdulillah ya, doa itu tuh akan memberikan kita kelancaran dan kefasihan dalam berbicara. Nomor 3, ini yang paling utama sih kalau menurut aku, kita itu harus sombong. Meskipun kita lagi ngomong depan orang-orang hebat gitu ya, atau maksudnya orang-orang yang jabatan lebih tinggi dari kita, yang kita anggap hebat, ya kalau pada saat itu kita yang dipercaya untuk menyampaikan materi, kenapa kita harus merasa
rendah diri, terus nggak pede, takut salah. Ya salah nggak apa-apa, wajar, ntar juga dibenarin. Kalau misalkan bos kita itu the real leader, ya kan, dia tuh nggak akan nyalah-nyalahin kita, nggak akan marah-marahin kita, tapi justru ketika ngelihat kita ada salah, ya dibenerin, dibimbing, gitu. Itu sih yang selalu aku yakinin. Jadi aku sombong aja dulu, gitu. Sombong sama kemampuan diri aku. Dalam artian, bukan berarti aku tidak menerima masukan, tapi untuk membuat aku tuh percaya diri, gitu. Guys, jadi sombong itu penting. Yang nomor 4, kita nggak boleh rusuh. Maksudnya nggak boleh rusuh tuh gimana sih, Bu Nan? Gitu kan. Maksudnya jangan rusuh tuh dari mulai tempo kita berbicara, terus kita harus menggunakan intonasi, artikulasi yang tepat. Terus kita juga harus bisa menguasai audiens. Selain menguasai diri kita, pertama ya, kan kita menguasai diri kita dari mindset nih, misalnya. Nah, setelah itu kita harus bisa menularkan mindset kita ini ke orang lain. Kita bikin audiens kita tuh merasa yakin dulu sama diri kita. Gitu. Tapi ya kuncinya kita harus yakin dulu sama diri kita sendiri, baru kita bisa yakinin orang lain. Terus gimana sih caranya Bu Nan buat yakinin orang lain? Kita harus bikin kontak sama mereka. Jadi jangan mentang-mentang kita ngomong di depan terus jadi kayak kita tuh asik aja sama ngomong sendiri, berasa udah menguasai materi teh gitu kan, jadi ngomong aja terus. Enggak kayak gitu juga. Jadi kayak kita bikin, tetap kita keep kontak, kita tatap matanya, kita kasih senyum gitu, misalkan ya gitu ya Pak, Bu, ya ini jadi menurut saya ini seperti ini, begini kayak gitu. Kita satu-satu kita lihat audiens kita bangun hubungan. Jadi merasa audiens itu tidak digurui gitu. Jadi kita sharing, kita menyampaikan segala sesuatunya dengan santai, itu nggak rusuh tadi itu, gitu guys. Yang kelima, nih dari poin 1 sampai nomor 4, kalau kita berhasil melakukannya, kita akan secara otomatis akan terjadi hal yang kelima, kita mengubah kata menjadi pesona. Itu sih yang aku lakuin, biar kalau misalkan kita lagi ngomong depan orang lain, depan banyak orang, sekalipun orangnya itu lebih tinggi dari kita jabatannya, atau misalkan orang-orang asing yang baru kita lihat, itu kan kadang kita grogi tuh karena orangnya orang baru nih, gue nggak kenal, aduh kalau misalkan jelek nanti diomongin di belakang, nggak bisa mikirin kayak gitu. Kita mah lempeng aja, yang penting kita nguasain materi. Terus apa tadi nomor 2, kita percaya sama kekuatan mindset kita. Ketiga apa tadi yang paling penting? Sombong, ya itu ya, percaya dirinya level up gitu, jadinya sombong dikit gitu, sombong dalam artian yang baik kan. Yang keempat, jangan rusuh. Dan yang kelima, kita harus bisa mengubah kata menjadi pesona. Kita tebarkan aura positif kita sama orang lain, sama audiens kita, buatlah mereka terpesona sama kita. Jadi kalaupun kita ada salah, mereka pasti akan tidak terlalu menggubris, tapi dalam artian tidak menyalahkan. Jadinya nanti mereka itu ingin untuk memberikan kita masukannya yang positif, jadi nggak pengen marah-marahin gitu, sekalipun itu adalah bos kita, atasan kita, atau orang yang punya jabatannya lebih tinggi dari kita. Jadi itu tipker dari Nandain hari ini. Itu tadi 5 tips sukses public speaking anti gagal nomor 3 paling keren ala Nandain. Semoga 5 tips tadi itu bisa bermanfaat buat kawan Anda dimanapun kamu berada ya. Diimplementasiin aja dikit-dikit. Latihannya ngobrol depan kaca, atau misalkan ya kayak gini, zaman sekarang kan udah canggih ya. Tinggal taruh ponsel canggih kalian, direkam, terus ngomong deh. Jadi kalian bisa evaluasi juga gitu. Kayak gimana cara diri kita nih kalau ngomong depan orang gitu. Terus kalau misalkan kawan Anda di sini ada yang pengen share ilmunya juga tentang public speaking atau tentang apapun yang berkaitan dengan tema yang kita bahas hari ini, itu boleh banget ditulisin aja di kolom komentar. So, thank you for watching. Bye.